Si paling nanya mbaknya. Udah kayak dosen pembimbing Bapak di depannya. Banyak banget pertanyaannya. Oke, ini saya kasih satu kesempatan terakhir. Satu pertanyaan, tapi yang paling pedes. Dari tadi saya belum nemu yang paling pedes. Masih pertanyaan yang aman-aman aja. Coba tanyakan ke dalam diri Anda apabila Anda ingin bertanya. Kira-kira pertanyaan ini akan membuat saya tidak bisa tidur. Kalau masih bisa, turunkan tangan Anda. Saya butuh satu penanya yang tajam dan kritis. Ya, silakan Masnya. Selamat malam Pak Anies, saya Retas. Kalau tadi satu tapi saya izin tiga Pak Anies. Satu Mas, satu. Yang pertama ini soal bargaining. Pak Anies tidak bargaining. Pak Anies tidak memiliki partai politik, tidak memiliki organisasi massa yang cukup besar, dan tidak memiliki kapital yang cukup. Apa bargaining Pak Anies di hadapan para partai politik yang mendukung Pak Anies di masa mendatang ketika permintaan-permintaan mereka berbeda dengan aspirasi rakyat yang memilih Pak Anies di masa yang mendatang? Yang kedua, cukup Mas, satu. Oke. Satu boleh Mas. Pak Anies? Yo. Boleh. Yang kedua, Pak Anies selalu Kalau saya sih boleh aja. Pak Anies selalu mengatakan soal keadilan. Dan Indonesia punya tujuan untuk menunjukkan keadilan sosial. Apa langkah konkret dari Pak Anies untuk nanti mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia? Karena sekarang pemerataan itu belum dirasakan oleh banyak penduduk di Indonesia saat ini. Yang terakhir Pak Anies, ini soal mega-mega proyek. Indonesia saat ini memiliki banyak mega proyek yang kalau dilanjutkan bisa jadi membebani APBN kita yang cukup besar, tapi kalau di stop kita sudah keluar cukup banyak, maju kena, mundur kena. Apa yang akan Pak Anies lakukan terhadap mega-mega proyek tersebut secara konkret? Terima kasih Pak Anies. Ya. Bung Retas, ketika saya bertugas di Jakarta, saya pun tidak memiliki partai politik. Dan diusung hanya 2 partai. Kemudian 7 partai lainnya itu tidak mendukung. Apa yang terjadi? Kita susun argumen yang masuk akal, lalu bicara dengan anggota-anggota dewan satu persatu. Saya ketemu dengan semua, termasuk anggota dewan yang partainya berseberangan dan sering mengkritik di media. Saya sampaikan argumennya, saya sampaikan manfaatnya. Saya percaya hal yang baik untuk masyarakat itu akan diterima. Ada situasi di mana mereka akan blok, terjadi itu. Kami mau menjual saham misalnya, akhirnya tidak bisa terlaksana. Tapi saya percaya persuasi. Dan pada akhirnya bargaining yang terkuat adalah dukungan dari rakyat. Sampaikan hal yang baik kepada rakyat, minta dukungan pada rakyat, itu jauh lebih powerful daripada dukungan dengan 1-2 partai. Di situ kekuatan utamanya. Kemudian keadilan. Keadilan ini konkretnya pertama, harus memastikan bahwa seluruh rakyat mendapatkan kebutuhan pangan yang tercukupi. Jangan lapar, jangan mereka tidak mendapatkan pasokan makanan. Kalau itu tidak terpenuhi, itu masalah. Dan ini nomor 1, bagaimana pangan itu berkeadilan. Yang memproduksi sampai mengkonsumsi, nomor 1. Yang kedua, sehat. Sehat itu artinya akses fasilitas kesehatan yang merata dan bantuan untuk hidup sehat dari mulai ibu mengandung sampai dengan lansia. Dan itu bisa dikerjakan oleh negara. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan yang berkualitas sampai tuntas. Dan yang keempat adalah membuka akses lapangan pekerjaan di tempat-tempat yang biasanya tidak ada akses pekerjaan. Di situ konsep keadilan itu dilaksanakan. Terakhir, soal mega proyek. Ini bukan selera, ini uang rakyat. Dan dibiayai dengan uang rakyat. Karena itu saya akan katakan ada 4 prinsipal. 1, harus berkeadilan. 2, kepentingan publik. 3, menggunakan data, common sense, akal sehat. Dan keempat, regulasi. Maka yang saya akan kerjakan adalah meminta asesmen objektif dengan 4 prinsip itu. Di tiap-tiap hal yang dianggap problematik. Kalau tidak problematik jalan terus.
Tapi bila dianggap problematik, lakukan assessment, lalu laporkan kepada publik. Jadi bukan selera seorang presiden terpilih atau selera seorang menteri yang baru ditunjuk. Tapi ini dikerjakan oleh tim yang transparan, laporkan kepada publik, apa solusinya, bahas dengan publik, sehingga ketika itu dijadikan keputusan, maka publik tahu bahwa uangnya tidak sia-sia. Begitu jawabnya, makasih. Oke, cukup ya. Wah, nggak tertib nih masnya nih. Tadi bilangnya 1. Kalau Pak Anies mah emang demen ngomong. Tuh, dia nuduh terus ya tadi udah ngomong. Dia Iya. lebih banyak ngomong dari saya dari tadi. Nah, iya Pak, maksudnya tadi tertib Pak ya. Saya ini ngomong dibatasin. Ah. David ngomong gak pernah dibatasin, gak ada menitnya buat David. Ya udah, ayo timer hidupin yuk. Ini 1 pertanyaan terakhir. Cepet-cepetan angkat tangan. Ya sabar dulu Bu, tunggu aba-aba dari saya Bu. Cepet-cepetan angkat tangan dan pertanyaannya kalau ngerasa nggak pedes, udah jangan nanya. Kita butuh yang pedes. Semacam mega proyek tadi tuh, pedes tuh. Ya. Pokoknya kalau tidak selevel mega proyek, enggak. Sabar dulu. 3, 2, 1. Turun dulu. 3, 2, 1. Ya, masnya. Buset kayak nonton dewa lu. Pakai flash. Yuk. 1 pertanyaan tertib ya, tolong. Ya. Ya, selamat malam Pak Anies. Perkenalkan nama saya Jilul. Ada Siapa namanya? Jilul. Jidul. Ya, Jilul, Jilul. Jilul, Pak. Jilul. Ya. Ini ada 4, cuma pertanyaan tertutup, Pak. Ya atau tidak? Ya, mungkin bisa dijawab. Kalau tidak mau dijawab, di skip bisa, Pak ya. Mas bentar, si paling improv nih. Woi, kagak ada harganya MC di sini ya. Biar cepet kan? Biar cepet. Buset dah. Enggak, Ini banyak loh yang mau nanya. David, kalau gini gak bisa. Nggak bisa tuh ya? bener, Bisa. harus tata aturan. Nggak bisa. Mas, Oke. Anda Oke. lagi mau memecah belah ini. Iya. Mas, Oke, Pak. Pendapat saja mungkin, Pak ya. 1 Mas ya. Ya. Dua ya. 1, nawar. Ini terkait dengan agenda gerakan masyarakat sipil dan anak-anak muda selama periode kepemimpinan ini, Pak. Ada 2 hal yang selalu dituntut dan diprotes. 1, Omnibus Law. 2, revisi Undang-Undang KPK. Nah, bagaimana sikap Pak Anies atau mungkin komitmen Pak Anies ketika nanti terpilih sebagai presiden di 2024? Itu saja, Pak. Terima kasih. Cakep. Bung Jilul, terima kasih. Jadi apa sih tantangan utama tentang 2 undang-undang ini? Tantangan utamanya adalah tidak memberikan kesempatan untuk perdebatan luas sebelum ini dibahas di Dewan. Dan tidak banyak kesempatan untuk pro dan kon ketika ini sedang diperdebatkan. Sesudah diketetapkan baru terjadi perdebatan. Jadi kalau saya akan lebih cenderung berdebat dulu, keras dulu di situ, baru nanti jadi ketetapan. Dan itu semua yang saya lakukan di Jakarta. Karena itu saya selalu sampaikan, di Jakarta itu kebijakannya prosesnya panjang tarik-menarik, tapi sesudah tok diputuskan semua terima. Nah itu juga yang saya akan lakukan kepada aturan-aturan yang kemarin dianggap problematik. Panggil semua pihak yang berdebat, supaya cari jalan keluarnya. Negara itu nanti bisa memfasilitasi. Tapi bukan selera. Oh karena saya pengganti, saya batalkan. Oh saya mati, bukan. Karena ini bukan soal membatalkan. Ini menghadirkan peraturan lebih baik yang memberikan rasa keadilan bagi semuanya. Bukan hanya 2 ini, tapi peraturan-peraturan ini yang dianggap problematik. Seperti soal agraria, seperti juga soal ketenaga kerjaan. Jadi, oke, cukup 1 menit. Akan ada peluang revisi berarti, Pak ya? Selalu, tidak hanya pada 2 ini. Semua undang-undang ada peluang untuk revisinya. Thank you. Terima kasih. Oke, mantap. Mas David, Gimana Pak? ini orang pertama yang ngasih salaman sama saya. Nah, wih yang tadi. Terima Wih, kasih, Apa Mas. kabar lu? Habis nanya langsung pergi, buset. Dan Mau ini diulang? tangannya tidak dingin. Oh aman Pak. Jadi dia nggak tegang tuh. Iya. Keren. Mohon maaf ya Mas, nggak bisa 4 ya. Si paling 4 pertanyaan. Baik Pak Anies, sudah cukup Pak. Waktunya Pak. Siap. Mohon maaf kan tadi emang Bapak bilang saya nggak dibatesin. Terus terang saya juga pengennya
Cepet-cepet Pak, buru-buru, bener Pak. Ayo kita berdiri sama-sama Pak. Udah. Kalau Ini Bapak saya Pak- udah selesai. Ini. Sudah selesai Pak. Kalau Bapak makan enak ngajak istrinya kemari. Saya udah ditanyain Pak sama istri saya di rumah. Disuruh ganti galon. Boleh Pak? Mari kita ke depan sama-sama Pak. Gimana Pak perasaannya? Perasaannya ya kayak jawab pertanyaan aja pertanyaannya. Ya jawab pertanyaannya. Kayak jawab pertanyaan. Udah cukup pedes nggak menurut Bapak dari sekian banyak orang yang nanya tadi? Gimana? Kalau menurut teman-teman gimana? Lanjut, si paling lanjut loh. Mentang-mentang di kota nih, ntar dulu dong. Ada batasnya ya Pak ya, kita sudahi dulu Pak acara Desak Anies pada malam hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah 2 segmen, sudah lebih dari 10 pertanyaan Bapak Anies telah menjawab dengan lugas, telah mengklarifikasi apa yang ada di kepala kita selama ini, apa yang menjadi kegelisahan kita sebagai anak muda. Sebagai anak muda, apa yang menjadi keresahan kita sebagai anak muda, langsung dijawab dengan lugas dan diklarifikasi oleh Pak Anies Baswedan. Nah sekarang kita kasih kesempatan untuk Bapak, sekarang saya kan tadi udah ngomong terus nih Pak, kata Bapak. Nah Ya. saya berhenti ngomong, silakan Bapak mau ngomong apa. Dan enggak saya kasih timer. Ini masa nggak dikasih timer? Iya, tapi jangan panjang-panjang juga Pak. Siap. Silakan tepuk tangan untuk Pak Anies Baswedan. Terima kasih teman-teman semua yang sudah ikut hadir di sini, ikut memberikan pertanyaan. Kita berada di Jakarta yang sebentar lagi akan merasakan peringatan kemerdekaan yang ke-78. Ketika republik ini didirikan, orang-orang yang berkumpul adalah people of ideas. Orang dengan gagasan, orang dengan wawasan, yang kemudian mereka tuliskan itu menjadi sebuah gagasan Republik Indonesia yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu adalah cita-cita, itu tujuan, itu janji. Kemudian kita mulai action. Actionnya kapan? Mulai kita merdeka sampai dengan sekarang. Lalu kita melihat accomplishment. Nah, saya ingin mengajak kepada semua, di dalam proses pemilihan umum yang akan terjadi besok, Pilpres, itu adalah fase 5 tahunan di mana bangsa ini menentukan arah 5 tahun ke depan dalam action untuk mendapatkan cita-cita pendiri Republik. Cita-citanya apa? Masyarakat yang adil dan makmur. Keadilan sosial itu menjadi kalimat penutup. Kita ingin itu terjadi. Nah, karena itu saya mengajak kepada semua, mari menilai gagasannya, menilai actionnya yang sudah dikerjakan oleh tiap-tiap kandidat yang ditawarkan kepada kita. Lihat rekam jejaknya dan ditambah lagi accomplishment-nya. Gagasan, action, accomplishment. 3 itu disandingkan. Lalu pilih yang menurut kita, rekam jejak 3 aspek itu paling bisa membawa Indonesia lebih baik. Karena disitulah kita menentukan pilihan. Bukan atas apa yang dikatakan orang tentang si calon, tapi penilaian kita tentang si calon. Saya bisa dinilai berdasarkan kata orang, dan bila orang itu menyukai, maka penilaiannya katanya akan baik. Bila dia tidak menyukai, maka kita akan dengar kata yang negatif. Tapi kita semua orang yang memiliki akses pada informasi. Kita bisa menilai dengan objektif. Jadi saya mengajak kepada semua di pemilu dan pilpres, manfaatkan untuk melihat rekam jejak 3 aspek, apa gagasannya, apa action-action yang pernah dikerjakan, dan apa accomplishment yang pernah dilakukan. Dari situ kita bisa memprediksi. Bila minim gagasan, besok juga akan minim gagasan. Bila minim action, besok juga minim action. Bila minim accomplishment, besok juga akan minim accomplishment. Tapi bila kemarin banyak gagasan, besok akan banyak gagasan. Kemarin banyak action, besok banyak action. Kemarin banyak accomplishment, besok akan banyak accomplishment. Rekam jejak menjadi dasar untuk memilih, memproyeksikan ke depan. Itulah harapan kami, di mana saya sebagai salah satu yang mendapatkan amanat untuk menawarkan 3 itu. Kami sampaikan rekam jejaknya, kami sampaikan gagasannya. Insya Allah kami percaya rakyat Indonesia dari dulu memiliki kemampuan
untuk memilih pemimpin sesuai dengan zamannya, sesuai dengan tantangannya. Dan anak muda, Anda pemilik masa depan. Pemilu bukan tentang masa lalu. Pemilu bukan tentang yang kemarin. Pemilu Pilpres adalah tentang masa depan. Jangan biarkan keputusan tentang masa depan diambil oleh orang lain. Anak muda, ambil keputusan, tentukan masa depan lewat pemilu dan Pilpres 2024. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir bersedia meluangkan waktunya di acara Desak Anies. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Anies cukup untuk meyakinkan diri kita untuk memilih pemimpin Indonesia di 2024 nanti. Jangan lupa untuk terus follow Instagram dan cek Instagram @ubahbareng. Kalau pengen tahu barangkali acara seperti ini akan diadakan lagi di kota mana, atau akan roadshow, atau akan tetap di Jakarta dan sebagainya. Silakan di follow @ubahbareng. Instagramnya @ubahbareng. Sebuah melting pot, banyak gagasan anak muda untuk membawa perubahan di Indonesia supaya nggak gini-gini aja. Saya David Nurbianto pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.